Selamat siang, Suster dan Bapak Ibu guru yang terkasih. Kita sudah mulai live streaming di YouTube, Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini, siang hari ini, saya mencoba untuk mengimbaskan apa yang saya dapat ketika BIMTEK. Ya. Saya akan presentasikan. Baik, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Baik, sekarang kita akan mulai. Mohon maaf menunggu lama. Baik Bapak Ibu, kesempatan ini saya akan kembali mencoba mengalih infokan ya Bapak Ibu ya. Mengalih infokan mengenai pengimbasan AKM, terlebih mengenai BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SD Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, BIMTEK ini Bapak Ibu ya, BIMTEK ini, nah Bapak Ibu kalau bisa lihat seperti ini ya daftar isinya. Nah, mulai topik 1 sampai dengan topik 8, ada 8 topik plus ada subtopiknya di sini ya. Ada 8 bab lah istilahnya, 8 bab, kemudian ada dalam tiap bab ada beberapa topik ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk BIMTEK ini itu terbagi jadi 2 Bapak Ibu ya. Orientasi, BIMTEK, serta pengimbasan. Ada 2 tahap yang harus Bapak Ibu lalui. Ini terkait dengan latar belakang, tujuan umum, kebijakan, kemudian alurnya bagaimana, teknisnya ini bagaimana. Ya. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru, terlebih dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Ya, ada beberapa masalah ya, seperti berkembangnya miskonsepsi ya, ada yang salah konsep tentang asesmen nasional. Kemudian adanya juga malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Ya, banyak yang di luar itu sudah menyiapkan kursus-kursus pelatihan untuk anak-anak ya, supaya siap dengan AKM gitu ya. Nah, kemudian ada juga guru belum mengetahui cara atau membaca hasil asesmen nasional. Selanjutnya juga masalah guru masih belum memahami untuk menindaklanjuti hasil asesmen itu. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya hanya membicarakan tentang yang bab 1 dulu Bapak Ibu. Bab 1 ini orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di sini ada 3 topik yang nanti saya bicarakan. Nanti bab-bab yang lain mungkin bisa diimbaskan oleh teman-teman yang lain yang nanti bisa ikut BIMTEK ini ya, bisa ikut BIMTEK ini, nanti teman-teman akan kebagian mengimbaskan ke yang lain. Terlebih di sekolah kita ini tidak semua yang mempunyai SIM PKB Bapak Ibu ya, tidak semua bisa mengakses. Oleh karena itu kita yang punya SIM PKB berperan penting untuk bisa memberikan pengetahuan kepada yang belum bisa membuka SIM PKB terlebih. Gitu. Baik, tanpa mengulur waktu saya akan jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang pertama ini yang saya akan jelaskan. Kemudian nanti ada 2 pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen. Yang ketiga nanti konsep asesmen nasional, keempat teknisnya bagaimana, kelima nanti asesmen literasi membaca tingkat SD, keenam asesmen numerasi tingkat SD, ketujuh tindak lanjutnya bagaimana mengenai AKM. Ya, kemudian yang ke-8 asesmennya pasca program ini terlaksana ya. Nah, ini seperti yang tadi saya bicarakan, ada 2 tahap di sini. BIMTEK ini ada orientasi dan BIMTEK, kemudian ada pengimbasan. Tahap orientasi BIMTEK ini merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri Bapak Ibu, melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 JP. Dan bisa Bapak Ibu atur sendiri, fleksibel. Jadi Bapak Ibu bisa istilahnya pulang dari sekolah, mau buka jam 4 sore monggo, mau buka jam 11 malam monggo. Yang penting dalam durasi waktu itu harus selesai. Jadi durasi waktunya 5 hari. Ya. Jadi ada yang mulai dari Senin sampai Jumat ya, ada yang mulai Selasa sampai Sabtu dan sebagainya. Baik, saya akan masuk ke yang bab pertama Bapak Ibu. Bab pertama di sini ada 3 topik. Yang pertama adalah latar belakang dan kebijakan asesmen.
Bapak Ibu, hasil PISA itu membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah ini termasuk yang kurang memadai. Pada tahun 2018 itu sekitar 70 siswa ini kompetensi literasi membacanya di bawah minimum. Kemudian 70% untuk matematikanya di bawah minimum. 60% siswa untuk keterampilan sainsnya ini juga di bawah minimum. Nah, skor PISA ini stagnan Bapak Ibu. Jadi tetap 10 sampai 15 tahun terakhir ini tetap. Ya, jadi tetap seperti itu. Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan Indonesia itu termasuk negara yang konsisten. Ya, negara konsisten. Konsisten di peringkat paling bawah. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita, jadi negara Indonesia termasuk menjadi negara yang konsisten. Nah, menanggapi kondisi tersebut Bapak Ibu, perlu adanya reformasi asesmen untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, perlu adanya pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh. Ya, untuk tahun 2021 mendatang ini, asesmen nasional atau yang kita singkat AN, ya, ini akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan tentunya UN, ujian nasional, sudah tidak lagi diberlakukan. Ya, kebijakan ini sempat juga disampaikan oleh Bapak Menteri. Kalau Bapak Ibu menyimak video Pak Nadiem Makarim ya, terkait penerapan asesmen nasional. Ya. Saya lanjutkan. Nah, penting nggak asesmen nasional itu Bapak Ibu? Ya. Peningkatan mutu sistem pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa Bapak Ibu. Ya, bukan hanya menguasai materi pelajaran, bukan hanya nilai ujian akhir, ya, bukan hanya nilai terakhir saja. Keberhasilan sistem pendidikan ini lebih difokuskan pada pencapaian kompetensinya, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih di era abad 21 ini, ya, di mana arus perubahan itu menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup, ya, kecakapan hidup yang esensial, ya, untuk menghadapi tantangan abad 21, di mana siswa ini memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi, harus cakap untuk bisa bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara ngukur kompetensi tadi? Cara ngukurnya, ini pemerintah memberikan solusi, yaitu menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional ini diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif saja, bukan hanya pengetahuan saja yang dipotret. Ya. Kalau UN kan hanya memotret hasil akhir ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau asesmen nasional tidak hanya itu. Nah, termasuk di dalamnya sikap, perilaku. Ya. Ini juga dinilai pada asesmen nasional ini. Nah, selain kecakapan tadi abad 21, profil pelajar Pancasila ini juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia, ya. Apalagi di sekolah kita, Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila ini terangkum menjadi 6, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ini berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah gotong royong. Nah, kurang 2 set lagi Bapak Ibu. Kemudian, nah, bagaimana sih keterkaitan asesmen nasional ini dengan kompetensi siswa, juga dengan kecakapan dan profil pelajar Pancasila? Disampaikan dalam diagram ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ya, seperti ini ya. Penting bagi guru dan siswa itu untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi.
pencapaian kompetensi itu diukur dalam pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Nah, dengan demikian siswa tidak hanya menguasai konten, tetapi juga lebih menguasai pemahaman secara mendalam tentang konsep yang diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Nah, hal ini diharapkan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika siswa punya kompetensi, siswa ini bisa nanti akan lahir menjadi profil pelajar Pancasila dan bisa menjadi pribadi yang cakap untuk hidup di abad 21. Nah, kedua ini terukur dari apa? Terukur dari asesmen nasional AN. Nah, asesmen nasional ini dibagi jadi 3. Ada AKM, asesmen kompetensi minimal, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. AKM lagi nanti dibagi jadi menjadi 2. Ada literasi dan numerasi. Nah, ini diagramnya pentingnya seperti ini Bapak Ibu, asesmen nasional. Ya, perlu diperhatikan juga asesmen nasional ini bukan sebagai hasil akhir yang harus siswa gapai. Jadi bukan patokan untuk mereka itu lulus, ya, bukan patokan. Tetapi asesmen nasional ini digunakan sebagai potretnya kita nanti, sistemnya kita ini jalan apa enggak gitu ya. Makanya nanti di bab-bab yang lain teknisnya AKM ini akan berbeda jauh dengan UN. Ya, akan berbeda jauh dengan UN. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk bab 1. Ya, untuk bab 1 saya sampaikan seperti itu. Nanti bab selanjutnya bisa disampaikan oleh teman yang lain. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba membantu Bapak Ibu untuk masuk ya, gimana sih caranya kita masuk untuk bisa belajar mengenai asesmen nasional ini ya. Bapak Ibu sudah tahu kode-kode SIM-nya belum ya? SIM PKB-nya belum ya? Atau lupa ya? Ada beberapa yang punya, ada beberapa yang belum Bapak Ibu ya. Jadi saya coba akan praktekkan bagi yang belum mendaftar. Pak Vincent sudah daftar belum Pak Vincent? Sudah Pak. Yang angkatan? Belum yang angkatan. Oh belum. Baik. Saya akan coba tampilkan Bapak Ibu. Bentar. Ya, saya akan coba tampilkan. Bentar, masih loading Excel-nya. Nanti Bapak Ibu masuk, jadi ketika ingin memulai BUMTEK, ya, BUMTEK tersebut Bapak Ibu harus masuk ke halaman ini. Nah, bisa kelihatan? Belum. Bisa kelihatan ya? Belum Pak Cahyo, belum. Sudah. Nah, bisa masuk ke guru belajar /akm.simpkb.id. Ya, ini alamatnya ini. Ya, nanti saya coba share di grup. Ya, alamatnya di sini. Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Oke. Kemudian Bapak Ibu masukkan username-nya Bapak Ibu. Ya, masukkan username-nya Bapak Ibu. Saya coba tampilkan, nanti beda-beda ya, tiap teman-teman beda-beda. Nah, kelihatan Excel-nya? Kelihatan ya? Masuk. Ya, ini username-nya, tapi password-nya saya sembunyikan ya, karena itu rahasia password-nya. Oke. Jadi yang belum punya nanti istilahnya saling berbagi informasi dari yang bisa masuk. Nah, ini contoh beberapa yang sudah punya SIM PKB, jadi dia bisa mengaksesnya nanti. Oke. Nanti ini bisa Bapak Ibu, misalkan lupa ya, akunnya bisa Bapak Ibu tanyakan ke Bu Silvi.
Oke. Sekarang kita kembali ke halaman tadi. Halaman ini. Ya, ke halaman ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke, sudah Pak. Oke. Bapak Ibu nanti silakan masuk ke sini ya, ke SIM. Klik SIM-nya. Oh, ini punya saya sudah masuk. Sebentar, saya akan logout dulu ya. Saya coba akan logout dulu. Saya keluar dulu. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Ya, masuk seperti ini. Bapak Ibu masukkan alamat yang tadi. Ya, Bapak Ibu masukkan alamat tadi. Contoh, saya coba pakai. Mohon izin Pak Patria. Saya pinjam akunnya Pak Patria, nggih. Mohon izin Pak Patria. Pak Patria. Boleh Pak, silakan. Oke, monggo silakan. Diwakili Pak Vincent tadi sudah. Terima kasih. Mas, yang Bapak Ibu lihat masih halaman itu ya, halaman program guru belajar ya. Awal ya. Oke. Ya. Ini akunnya Pak Patria. Pak. Saya coba. Oke. Bisa juga. Loh, passwordnya tidak benar. Passwordnya salah ini Pak Patria, punya Pak Patria. Berarti saya pinjam punyanya Pak siapa ini? Saya enggak punya semua. Punya Pak Fahmi, adakah Pak Fahmi di situ? Oh, punya Bu Justin ya? Bu Justin. Oke. Nah, nanti masuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya, masuknya seperti ini. Di sini ada beberapa seri, ya, seri pembelajaran yang bisa Bapak Ibu ikuti. Tetapi yang ada ini sementara ini, yang asesmen kompetensi minimum. Yang ini tidak ada, yang ini juga tidak ada. Atau mungkin sudah berlalu ya. Ini kita klik selengkapnya, kemudian. Nah, kalau sudah prasyaratnya ini centang hijau, berarti Bapak Ibu bisa mengikuti. Ya, tinggal klik daftar nanti. Tinggal klik daftar, nanti Bapak Ibu ada pilihannya lagi. Ya. Ada pilihannya lagi nanti angkatan berapa. Nah, ini. Seperti ini. Ya, ada angkatan 5, angkatan 6, 7, kalau tidak salah sampai angkatan 9. 9 atau 11 ya, antara itu pokoknya. Ya. Jadi lebih dari 7 pokoknya angkatannya. Jadi bisa Bapak Ibu ikuti nanti ya. Setelah itu tinggal klik daftar. Nah, setelah Bapak Ibu klik daftar, nanti Bapak Ibu akan menuju ke halaman dashboardnya ya. Istilahnya halaman awalnya. Bapak Ibu akan masuk ke halaman awalnya. Halaman awalnya seperti apa? Halaman awalnya nanti seperti ini. Ya. Nah, ini saya sedang mengerjakan Bapak Ibu ya, masih separuh jalan. Batas akhir saya hari Sabtu. Ya, mulai Selasa itu ikut, batasnya hari Sabtu. Nah, jika klik mulai nanti dashboardnya akan seperti ini. Ada ada notifikasinya berapa persen kita selesai, kemudian aktivitas terakhirnya itu jam berapa, tanggal berapa, ini ada. Nah, ini kursusnya ada di sini. Kursus kontennya ada di sini. Ya, ada 8 bab, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Nah,
Ada 8 bab Bapak Ibu. Contoh saya berikan ini. Nah, tiap bab ada beberapa topik, 1, 2, 3. Ya. Ini yang bab 2 ada 2 topik dan seterusnya. Oke. Bapak Ibu harus memulainya itu dari atas dulu pastinya. Ya, dari atas baru ke bawah, baru ke bawah. Oke. Nah, setiap akhir bab itu ada tesnya. Ada kuisnya. Ya. Kuisnya itu KKM-nya 70. Kalau KKM-nya di bawah 70 itu harus ngulang nanti. Ya, jadi harus remedi. Tapi saya yakin teman-teman pasti di atas KKM kok teman-teman. Saya yakin. Ya. Ya, jadi ada refleksi juga ada kuisnya. Ya, jadi tiap topik ini nanti ada refleksi dan ada kuisnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada refleksi, ini sudah saya lakukan sampai bab yang keempat, ya Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu tidak perlu bingung ya. Ada beberapa link-link yang bisa Bapak Ibu klik ya. Pokoknya jika sudah selesai melakukan per babnya, kerjakan refleksinya, kerjakan kuisnya, usahakan di atas 70 baru bisa lanjut selanjutnya. Oke, dan nanti di finalnya di akhir bab 6 nanti juga ada ujian akhirnya gitu. Kalau Bapak Ibu sudah selesai semua, Bapak Ibu nanti akan punya tugas akhirnya adalah mengimbaskan ke teman-teman yang lain, sama seperti saya seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan, Suster, Bapak Ibu guru yang terkasih. Adakah pertanyaan? Sejauh yang saya bisa jawab akan saya jawab. Monggo. Kalau saya udah jelas. Sudah gitu ya. Oke. Udah. Baik, teman-teman adakah pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau jelas saya akhiri Vicon Vicon pengimbasan AKM pada siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Terima kasih Pak Cahyo. Sama-sama.